Bab 2725. Kamu masih punya muka untuk meminta ampun. Jadi sampai saat itu, kamu tidak hanya harus mencarikan buah spiritual untuk kami, tetapi juga harus menyerahkan ulat roh. Dengan begitu, aku baru akan membiarkanmu pergi. Membicarakan ini, mata Yuda Zhang penuh dengan keserakahan. Dengan kata lain, bertarung atau tidak, aku tidak akan mati, jadi kenapa tidak berjuang, siapa tahu menang. Kata Erikin dengan tersenyum. Hehe, teman seiman, aku sarankan kamu sebaiknya lihat situasinya baik-baik, menyerang tidak ada untungnya bagimu. Yuda Zhang mencibir, 7 orang di sampingnya, termasuk Moda yang mengeluarkan roh senjata masing-masing. Omong kosongnya sudah cukup, aku beri kalian waktu 3 detik untuk memikirkannya. Jika tidak menyerah, jangan salahkan kami jika mengambil tindakan. Teman seiman Qin, maaf, aku gagal dalam mendidik murid sehingga menyulitkanmu, tetapi nanti aku akan meledakkan jiwa dewa untuk melindungimu dan Mini, itu adalah kompensasi terakhirku. Saat ini, suara Imam Taoisme Su mencapai telinga Erikin. Erikin melirik, Imam Taoisme Su sangat gugup sekarang, tetapi tatapannya sangat tegas. Dia mengangguk ke Erikin, diam-diam mengeluarkan roh senjata dan tidak mengatakan apa-apa. Erikin menggeleng, Imam Taoisme Su bertanggung jawab, jika itu orang lain, ini mungkin solusi terbaik. Tetapi dia ada di sini, cara ini tidak perlu dilakukan. Ngapain kalian menunggu sampai 3 detik, kalian sudah bisa bertindak sekarang. Erikin melihat ke Yuda Zhang dan yang lainnya dan tersenyum. Bodoh, kamu hanya seorang fase penilaian tahap awal, apakah kamu berhak untuk sombong sekarang? Melihat ini, Moda yang tidak tahan untuk mengejek. Dia merasa dia seusia dengan Erikin, tetapi Master Guru selalu memperlakukan Erikin dengan hormat dan mengabaikan pendapatnya. Ini membuat Moda yang sangat kesal terhadap Erikin. Kedinginan terlintas di mata Erikin dan mengangkat tangannya ke arah Moda yang. Shoot! 3 cahaya emas terbang keluar dari lengan Erikin dan langsung terbang menuju Moda yang. Konyol, ulat beracun yang digunakan untuk memetik buah spiritual juga ingin melukaiku. Moda yang mencibir, energi di seluruh tubuhnya bergejolak, dan pedang spiritual di tangannya menebas. Namun yang mengejutkan Moda yang adalah bilah roh di tangannya patah menjadi 3 bagian dalam sekejap, kemudian kedua kaki dan bahunya tiba-tiba pecah menjadi lubang darah oleh sesuatu. Ah! Moda yang menjerit dan jatuh ke tanah. Yuda Zhang dan yang lainnya di samping hanya melihat bayangan keemasan lewat, dan kemudian Moda yang jatuh. Ekspresi mereka langsung berubah dan buru-buru mundur. Sebenarnya apa ulat roh yang ada di tangan Erikin? Sebelumnya hanya kecepatannya bagus, tidak disangka kekuatannya begitu besar. Apakah leluhur sekte kalian tidak memberitahu kalian bahwa sebelum mundur harus melihat jalan di belakang? Namun pada saat ini, Erikin mencibir. Duar. Tepat ketika Yuda Zhang dan yang lainnya refleks mundur, cahaya Reiki tiba-tiba menyala di tanah. Gawat, itu pola formasi, bocah ini bahkan mengatur formasi di sini. Seorang penatua berseru, baru saja akan mundur untuk menghindar, tetapi pola formasi ini aktif, berubah menjadi jaring besar, dan mengurung semua orang di dalamnya. Yang lebih menakutkan mereka adalah pola dewa ini sangat aneh, cahaya Reikinya memiliki efek menyegel Reiki. Seketika, mereka hanya merasakan aliran Reiki yang mengalir di tubuh mereka sangat kaku. Bang bang bang. Erikin menguburkan tangannya, Sky Eater lewat lagi, roh senjata orang-orang ini jatuh ke tanah, dikelilingi oleh Reiki Erikin, dan ditarik ke bawah kakinya. Pada akhirnya 3 Sky Eater melayang 10 cm di depan mata Yuda Zhang. Kalau berani gerak, kamu akan mati. Yuda Zhang baru saja melepaskan diri dari pola dewa, dia melihat mulut 3 Sky Eater yang tajam dan menakutkan. Ketika mendengar kata-kata Erikin, tubuhnya gemetar.
Jangan bergerak, semuanya jangan bergerak. Keringat membasahi bajunya, wajah Yuda Zhang pucat dan langsung berteriak. Adegan di mana Sky Eater menembus moda yang barusan masih sangat membekas di benaknya. Jarak sedekat ini, ulat beracun yang begitu mengerikan, selama Eric Kin mau, kepalanya akan hilang. Dan di jalur pegunungan roh emas ini, jika tidak ada tubuh Taois, bagaimana dia bisa menghadapi energi emas yang tajam di sekitarnya hanya dengan mengandalkan jiwa dewa? Kamu dan bawahan-bawahanmu, minum pil mujarab ini. Eric Kin melihat Yuda Zhang mengangkat tangan untuk mengakui kekalahan. Dia melemparkan sebuah botol porselen kepada Yuda Zhang. Teman seiman Kin, sebenarnya ini hanya kesalahpahaman. Aku tahu banyak kemampuan hebat punggungan awan ungu, tidak perlu. Aku telan. Ketika Yuda Zhang hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Eric Kin mengangkat alisnya, 3 Sky Eater langsung menempel di dahinya. Merasakan sentuhan dingin Sky Eater, Yuda Zhang sangat ketakutan dan buru-buru mengangguk. Beberapa bawahan di sekitar tidak berani membuat masalah, mereka semua menelan pil mujarab dengan ekspresi masam. Tidak perlu dipikirkan juga tahu bahwa pil mujarab yang diberikan Eric Kin pasti bukan barang bagus. Melihat semuanya menelannya, Eric Kin melambai dan ketiga Sky Eater ini kembali ke lengan bajunya. Di sisi lain, Imam Taoisme dan Mini yang tercengang dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Sudah diselesaikan. Hanya dalam beberapa detik, Yuda Zhang dan yang lainnya yang sebelumnya sangat arogan, saat ini bangkit dari tanah dengan murung dan tragis. Selain itu mereka menelan pil racun yang sama saja dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Eric Kin. Dia masih memikirkan untuk meledakkan jiwa dewa dan mencari jalan keluar untuk Eric Kin, tetapi dengan kekuatan Eric Kin, dia tidak perlu menganggap semua orang. Barusan teman seiman Kin duduk dan menunggu, bukan sedang membiarkan Sky Eater berkultivasi, tetapi sedang menggambar pola dewa. Dan saat berikutnya, hati kebajikan Imam Taoisme Su tergerak dan sedikit terkejut. Sejak begitu awal Eric Kin sudah mulai menyiapkan jebakan di sini, bukankah berarti dia sudah mengetahui tentang penguntitan Yuda Zhang dan yang lainnya sejak awal? Dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sengaja mengulur waktu untuk mengatur semuanya karena tahu bahwa Yuda Zhang dan yang lainnya tertarik dengan ulat rohnya. Ambisi teman seiman Kin sangat dalam. Imam Taoisme Su tiba-tiba merasa sangat bersyukur. Untungnya dia selalu memperlakukan Eric Kin dengan tulus dan mengatakan semuanya kepadanya dengan jujur. Kalau tidak, jika dia serakah dan berencana untuk mengingkar janji setelah mengumpulkan buah spiritual atau tidak memberitahu Eric Kin tentang tempat ini, maka dia akan benar-benar mati. Master Guru, tolong. Di tanah, Moda yang berjuang di genangan darah dengan menderita, Sky Eater adalah ulat beracun, mulutnya tidak hanya sangat tajam, tetapi juga beracun. Hanya saja racun Sky Eater biasa-biasa saja, setelah kultivator digigit, hanya akan merasa mati rasa, tetapi 3 ekor milik Eric Kin ini adalah Sky Eater tingkat raja, racunnya bahkan bisa melukai fase penilaian. Moda yang merasakan sakit yang menusuk di organ dalamnya sekarang, seolah-olah ada ulat beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang menggerogotinya, jantung dan paru-parunya seperti akan digerogot habis. Moda yang, kamu masih punya muka untuk memanggil Master Guru. Mini yang mendengus marah di samping dan menendang Moda yang dengan keras. Master Guru, maafkan aku ceroboh dan ditipu oleh Yuda Zhang. Sebenarnya aku selalu setia kepadamu, kamu menyelamatkanku, mana mungkin aku mengkhianatimu. Moda yang sangat menderita dan merangkak untuk meraih kami Imam Taoisme. Dia juga tidak menyangka Yuda Zhang dan yang lainnya begitu lemah, bahkan melawan saja tidak bisa dan dibunuh oleh Eric Kin. Bersambung.